Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, akan ada kejutan baru yang akan diumumkan oleh Honda pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2021, di mana Honda akan mengumumkan atau memperkenalkan mobil crossover andalan mereka. Nah, kita tahu bahwa Honda di segmen crossover itu ada Honda HR-V, tapi kalau kita lihat ini itu dari bagian depannya akan mirip-mirip lampunya dengan Honda City. Apakah atau Honda City yang kan Honda City yang menjadi pengganti daripada Honda Jazz kemarin ya. Apakah ini menjadi Honda City crossover sama dengan yang ada di Toyota Corolla, yang ada Toyota Corolla crossovernya yang selama ini juga bersaing dengan Honda HR-V? Kita belum tahu resminya atau pastinya akan seperti apa, tapi kalau dia adalah Honda HR-V, maka kita ada gambaran tentang Honda HR-V yang telah ada dan telah diperkenalkan di Thailand. Nah, untuk lebih jelasnya, simak ulasan ini sampai selesai. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel ini dan tertarik dengan Honda HR-V, jangan lupa tekan gambar jempol ke atas dengan tulisan subscribe-nya, jangan lupa. Lalu kemudian bagikan video ini kemana-mana melalui media sosial yang kalian miliki, serta tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan. Nah, ulasan kita sebagai berikut. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah Honda HR-V. Kalau di bawah di sini kelihatan ya tulisannya Honda HR-V, dan kalau kita lihat di sini ada Honda Electric Vehicle yang kurang lebih pengertiannya HEV di situ. Dan kalau kita lihat memang mobil ini di logonya ada warna biru, dan biasanya logo-logo warna biru seperti ini tuh menandakan sebuah mobil listrik. Nah, apakah ini yang akan diperkenalkan oleh Honda nantinya di tanggal 11 bulan 11 tahun 2021? Kita tunggu informasi pastinya. Nah, sebelum tanggal 11 bulan 11 tahun 2021 datang nantinya, atau pada saat itu, kita perkenalkan dulu mobil ini yang ya sudah banyak beredar gambar mengenai bagian eksterior dan interiornya. Nah, ini adalah Honda dengan model crossover, dan kalau kita lihat lampunya udah pakai LED projector semua. Untuk grill depannya, kalau dia elektrik berarti ini kemungkinan masih hybrid. Nah, entah full elektrik atau masih hybrid kita belum tahu pastinya, tapi kelihatannya karena dia masih ada grillnya, ini sih sepertinya masih hybrid. Dan di sini ada tulisan kecil RS ya, versi paling flagship daripada mobil-mobil Honda yang selama ini ada. Lalu kemudian kalau kita lihat di bawah ada fog lamp di sini yang bentuknya pipih horizontal, dan itu LED juga. Lalu kemudian ada lip spoiler yang ada di bawah yang membuat mobil ini look racingnya dapat banget. Dari samping sih untuk bagian bawah sampai ke bagian bodinya mirip-mirip dengan Honda CR-V. Mirip-mirip dengan Honda CR-V, dan kalau kita lihat di lampu di spionnya sudah ada lampu sen juga disematkan di situ. Ada over fender tipis ala-ala Honda HR-V yang selama ini sudah ada. Dan untuk velgnya, kalau kita lihat dia warnanya gunmetal monoton atau cuma satu warna. Dan untuk bagian warna bodinya di warna merah, di bagian rooftopnya warna sebenarnya warna merah juga, dan di sini itu warna hitam. Untuk pilar-pilarnya tuh warna hitam, pilar A dengan pilar B-nya. Nah, sekilas cakep bosku kalau ini adalah Honda HR-V yang benar-benar masuk di Indonesia dan akan diperkenalkan itu. Menurut kalian gimana? Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, dari samping sudut belakang kanan di sini bisa kita lihat bahwa mobil ini punya ground clearance yang cukup tinggi. Untuk pastinya kita belum tahu, tapi kalau perkiraan saya kurang lebih 200-220-an ya, kurang lebih ya, karena kelihatannya sangat tinggi. Dan velgnya kemungkinan pakai ring 18, kemungkinan antara 17-18, tapi biasanya sih 18. Nah, kalau kita lihat di rear under garnish-nya juga dia pakai warna hitam glossy, sama seperti yang ada di side skirt-nya, sepertinya warna hitam glossy. Tapi biasanya side skirt yang ada di sini tuh warnanya ya hitam doff. Dan lampu belakangnya itu kelihatan keren, memanjang antara lampu kiri dengan lampu sebelah kanan pastinya. Dan di sini ada emblem RS lagi, logo Honda yang warna biru, dan tetap ada wiper belakangnya. High mount stop lamp dengan shark fin antena, termasuk yang ciri khas di sini adalah si ininya. Tuas pembukaan pintu untuk Honda HR-V memang selama ini ada di posisi posisi frame jendelanya, nggak di bagian pintu. Nah, ini membuat mobil ini seolah-olah adalah mobil dua pintu. Tapi yang mobil pintu mustahil juga sih ya, karena antara pintu depan sampai ke bagian bodi paling belakang tuh masih sangat jauh. Nah, ini kayak gini.
Ya lumayan keren sih bentuknya tinggi, kaki-kakinya tinggi, ground clearance-nya tinggi, tapi bentuknya pipih. Jadi tentu secara aerodinamika juga mobil ini harusnya maksimal bosku. Dari depan, ini kalau kita lihat dari depan cukup sporty dengan lampu sen yang ada di atas yang sepertinya menjadi lampu LED juga untuk bagian atasnya. LED DRL untuk bagian atasnya, lalu kemudian untuk lampu utamanya ada di sini dan lampu jauh ada di bagian dalam. Kalau kita lihat nih, keren. Di bagian bawah ada fog lamp sama seperti yang kita sampaikan di awal tadi, dan di sini ada garis merah yang menunjukkan desain atau kesan racing daripada mobil ini. Cakep ya mobilnya kalau kita lihat dari depan untuk kelas mobil-mobil crossover. Kemarin pada saat kita posting si Expander Cross, ada yang bilang, wah, milih Expander Cross apa Honda HR-V. Kalau HR-V-nya kayak gini ya tentu kalian bisa menentukan kira-kira yang paling bagus yang mana. Cuman kedua segmen mobil itu sama, ala-ala SUV ya sama, ala-ala SUV, tapi untuk kapasitas kabinnya lebih luas si Expander Cross pastinya, lebih multifungsi si Expander Cross. Nah, ini dari belakang nih kalau kita lihat, cakep juga bosku untuk lampunya ini terpisah-pisah dan materialnya LED bosku, dan ini ada memanjang lagi dari kiri ke kanan dipisah oleh logo Honda yang warna biru. Lalu kemudian untuk lampu mundurnya ada di sini dan lampu seinnya sepertinya ada di bagian dalam sini. RS. Lalu kemudian di bagian bawah ada reflektor pula, ada dua dengan wow, ini kalau kita lihat ground clearance-nya tinggi sekali, bahkan hampir kelihatan setengah dari ban belakangnya kalau kita lihat dari belakang ya. Entah posisi ngambilnya agak ke bawah atau gimana, tapi sepertinya sih cukup standar ngambil gambarnya ya. Dan ini kalau kita lihat knalpotnya ada yang sebelah kanan cuma satu, nggak dua kayak si Honda CR-V yang edisi terbaru itu. Keren banget ya Honda CR-V. Aduh, mobil impian juga itu. Pakai shark fin antena dan tentu di atas ada high mount stop lamp. Dan kalau kita lihat di sini di bagian sisi spionnya itu kelihatan lampu sennya ya, bahkan di sudut sini tuh kelihatan bosku. Jadi kalau kedap-kedip itu pasti kelihatan dari belakang. Nah, ini adalah untuk yang warna lain dengan velg motif yang berbeda. Tapi ya saya lebih suka yang warna merah, tapi balik lagi ke selera masing-masing. Kalian lebih suka yang merah atau yang warna ini ya. Keren juga sih yang ini ya, dengan velg yang motifnya nggak begitu rame, simple, monoton juga. Dan kalau kita lihat dari sini itu sistem pengeraman belakangnya udah pakai disc brake ya, jadi lebih pakem pada saat melakukan pengereman mobil ini. Nah, untuk bagian dashboardnya, bagian dalamnya dashboardnya dipakai model dashboard yang horizontal juga. Dan kalau kita lihat di sini ada head unit yang ukurannya kurang lebih 9 inci ya kalau kita lihat. Dan untuk bagian setirnya ya kurang lebih common parts ya, bentuknya atau materialnya. Di bagian sebelah kiri tentu ada audio switch dan sebelah kanan ada untuk cruise control. Nah, mobil ini support untuk cruise control, jadi bisa berjalan konstan atau dinaik turunkan kecepatannya hanya dengan main tombol-tombol yang ada di sebelah kanan bos. Ada airbag di sini, pasti di sebelah kiri juga ada airbag. Dan kalau kita lihat di sini untuk AC-nya masih menggunakan putaran-putaran manual kayak gitu, belum yang touchscreen atau belum yang digital full. Dan kalau kita lihat untuk AC-nya harusnya sih dia dual zone ya, harusnya. Kita nggak tahu nanti hasilnya akan seperti apa. Ada lampu hazard, tower AC di sini ada dua. Sebelah kanan juga dengan di bagian sini ada lagi. Lalu kemudian untuk tuas transmisinya pasti pakai automatic. Ini desainnya keren ya. Di bagian housing transmisinya ini ada semacam garis warna silver yang mempertegas posisi si transmisinya itu hanya bisa diakses oleh pengemudi. Yang sebelah kiri penumpangnya nggak boleh ngakses. Cakep bos. Start dan stop engine button pastinya, cluster meternya digital kalau kita lihat. Keren. Nah, ini untuk scene-nya lebih jelas lagi kelihatan ya. Di sini ada cruise control, ini turunkannya yang di atas untuk naikkan. Untuk cancelnya dari sini, lalu kemudian buat telepon, voice comment juga ada, buat
volume, dan ya buat entertainment yang ada di bagian setir lah. Dan kalau kita lihat material setirnya dia dibalut kulit ya dengan jahitan asli pastinya, dan ini bisa diatur untuk tilt dan teleskopik berdasarkan informasi yang kita baca, bosku. Wah, cakep ya. Ini mewahnya ya akan bersaing dengan Mazda sih ya. Mazda CX-3 tuh salah satu andalan juga tuh, Mazda CX-3, mobil crossover yang wah mewah dan sangat-sangat fun to drive atau driving oriented ya, mobil itu keren dipakainya, bos. Nah itu, terus untuk head unitnya bisa kita lihat ada beberapa menu, ada Bluetooth, ada buat telepon, USB port, ada radio, dan ada menu lainnya. Harusnya sih support untuk Apple CarPlay dengan Android Auto. Dan kalau kita lihat tulisannya tulisan bahasa Thailand ya, bosku. Kalau ada yang bisa bahasa Thailand bisa menerjemahkan apa maksud daripada tulisan itu, kita nggak tahu ya. Lampu hazard di sini. Nah ini AC-nya kalau kita lihat ada on off-nya di sini. Lalu kemudian ini untuk mode auto, maksimum cool-nya ada di sini, ada di fogger belakang, di fogger depan. Ada pengaturan arah semburan juga. Lalu kemudian untuk sirkulasi udara. Dan ya kalau kita lihat di sini tidak ada untuk pengaturan dual zone. Ya dimensi mobilnya sih nggak terlalu besar ya, nggak butuh dual zone. Bagian sebelah kiri ada buat charging, sebelah kanan juga ada. Dia modelnya USB semua. Nah, ini untuk material dashboardnya di bagian head unitnya dengan AC-nya, ya akan mudah juga untuk dioperasikan sambil mengemudi karena dia masih pakai model putar kayak gitu, belum yang model tombol-tombol yang ya butuh effort untuk kita ngelihat dulu sebelum pencet. Nah, ini kamera mundurnya kalau kita lihat ada support buat center, ada yang agak wide dan ada yang lurus aja nih kelihatannya. Dan ini kalau kita lihat yang mode wide, jadi bisa kelihatan agak luas ke samping ya. Sepertinya seperti itu informasinya. Ini bahasa Thailand lagi. Sekali lagi kalau yang bisa menerjemahkan silakan diterjemahkan. Nah, itu untuk power head unitnya di sini, volume down dan up-nya juga ada di situ, dan menu ada di sini. Untuk back-nya ada di sini, bos. Jadi tidak mesti selalu tekan-tekan di layar yang bisa bikin kotor layarnya, bos. Nah, untuk transmisinya ini transmisi otomatis ya, di sini buat tempat penyimpanan juga. Dan ini cukup nyaman juga pastinya untuk handling daripada transmisinya. Ini buat parkir, ada rear, ada neutral, ada drive, dan ada yang B ini kurang paham ya, B itu apa ya. Silahkan ditambahkan di kolom komentar yang ada di bawah kalau yang ingin menjelaskan. Dari sini materialnya kulit, jadi memanjakan bagian lutut sebelah luar driver dan tentu bagian penumpang. Nah itu, bos yuk. Nah terus selanjutnya adalah untuk bagian joknya. Ini kalau kita lihat, wah mewah ini joknya, mirip-mirip joknya Alphard, bosku. Untuk head unitnya, headrestnya ini sangat besar. Entah bisa diatur maju mundur apa enggak, tapi kalau besar kayak gini harusnya sih bisa. Dan harusnya ini sangat kokoh. Dan kalau kita lihat, dia modelnya ala-ala semi bucket dengan tonjolan keluar yang tentu akan membuat kita lebih pakem duduk di bagian jok mobil ini. Cuman biasanya ya untuk yang ukurannya lebih lebar daripada jok ini ya pasti jadinya nggak ngepas. Ada armrestnya pastinya, seatbelt pastinya. Lalu kemudian nih kalau kita lihat materialnya, wah kulit dengan jahitan asli kayak gitu. Dan di sini bahannya sepertinya soft touch juga kelihatannya, sandarannya yang hard. Wih, enak ya. Cuman kalau kita lihat ya cukup sederhana sih ya untuk konsol tengahnya nih, cukup sederhana kelihatannya. Nah ini untuk baris keduanya atau dudukan belakangnya. Nah dia udah pakai armrest dengan cup holder juga. Cuman kalau kita lihat untuk armrestnya itu dia nggak menggantung ya. Jadi dia duduk di jok bagian bawah. Dan ini akhirnya jok bagian bawahnya dibuat agak tinggi. Dan kalau kita lihat ada 3 headrest di sini. Artinya di belakang bisa buat 3 orang. Dan kalau duduk di sini agak tinggi, agak keras juga sandarannya. Tapi harusnya sih itu diperuntukkan untuk orang yang ukuran badannya tidak terlalu besar. Karena kalau kita lihat ini ke bawah tapi ini tinggi. Nah ini kelihatan kokoh juga ya joknya. Kalau kita lihat dengan material kulit
Untuk jahit untuk finishingnya material kulit dengan jahitan asli. Ada sound system juga di sini. Ini sepertinya Twitter ya kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat puas untuk buka pintunya. Ini sandaran tangannya soft dan ada tombol untuk buka pintu jendelanya. Wah, cakep. Ini apa ya? Seperti blower AC juga di bagian samping ini. Kalau dia blower AC, oh maksimum juga dinginnya dan wah, asik. Arah semburannya ada banyak, bosku. Nah, ini lalu kemudian mobil ini juga ada sunroof bahkan panoramic roof yang uh bisa jalan-jalan sambil diatapi oleh langit. Dan kalau kita lihat ada model-model model-model semacam kayak smoke gitu atau model-model kayak apa sih ya istilahnya, lupa saya istilahnya. Jadi si kacanya ini bisa meredup sehingga kita nggak bisa ngelihat orang yang ada di dalam mobil. Tapi kalau teknologinya kayak gitu, luar biasa juga nih mobil. Dan di sini lampunya dia pakai LED untuk lampu baca, cuman dia menyorotnya ke arah orang yang duduk ya. Harusnya sih biasanya kalau mobil-mobil mewah menyorot ke bagian dari atas, menyorot ke bagian depan, sehingga nggak menyilaukan mata orang yang duduk. Ya kayak gitu sih ya. Dan kalau kita lihat ini headrestnya, sangat kokoh kalau kita lihat dari belakang nih headrestnya. Nah, ini mobilnya support juga untuk wireless charging. Dan di sini ada slot untuk charging lagi. Kalau wireless charging kan tinggal handphonenya ditaruh di situ. Ada car holder juga di sini dan ini posisinya di depan transmisi ya. Di depan transmisi daripada mobil ini. Nah, mobil ini juga sudah ada entah ini sepertinya Honda Sense ya, Honda Sensing, Honda Safety Sensing kalau nggak salah istilahnya. Kalau Toyota kan Toyota Safety Sensing ya, Honda Sensing atau apa sih istilahnya, lupa. Untuk yang mau meluruskan silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, bosku. Nah, ada 2 cup holder, parking brake-nya udah elektrik, ada auto hold-nya juga ada dan ada HDC-nya sepertinya, Hill Descent Control, ada drive mode-nya, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan berkendara. Cakep. Nah, ini ada spionnya dengan di bawah ada kamera, jadi tinggal dipencet di sini untuk melihat sisi bagian sebelah kiri yang lebih luas yang tidak dijangkau oleh spion. Wah, ini visibility akan jadi lebih luas dengan tambahan teknologi kayak gini, bosku, di Honda HR-V terbaru ini. Nah, untuk bagasinya cukup luas dan ini bagasinya kalau masih kurang bisa dilipat, kursi baris keduanya bisa pelipatan 40-60 dan ini harusnya rata lantai sampai ke depan. Ada lampunya juga di bagian belakang. Dan untuk bagasinya ini kalau kita lipat ya akan sangat luas untuk area bagasinya, cukuplah untuk naruh barang dengan jumlah yang cukup banyak juga. Dan ini untuk bukaannya dia bisa tinggal dipencet yang ini untuk menutupnya atau kalau kita lihat di gambar ya tinggal ditinggalkan aja. Ditinggalkan dia menutup sendiri. Oh, bisa kayak gitu, bos? Ini kelihatan dan ini gambarnya bukan gambar yang kick sensor ya karena orangnya membelakangi mobilnya. Entah dipencet dulu terus ditinggalkan atau gimana ya, kita belum dapat info detailnya. Cakep ya. Untuk bagian spion tengahnya dia udah electric dimming mirror dan cukup kokoh juga di situ kelihatan dari belakang. Dan untuk joknya dia ada seat pocket, jok pocket atau seat pocket yang ada di bagian belakangnya. Itu, bosku, update kita tentang Honda yang kemungkinan merupakan Honda HR-V HR-V terbaru. Semoga ini bermanfaat dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe, jangan lupa ditekan gambar jempol ke atas serta video ini bagikan kemana-mana melalui media sosial kalian. Terima kasih sekali lagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.